Apa kalau YouTube sama Spotify kan streamingnya tergantung kuota, ya kan? Kalau radio sekali di udara tetap di udara. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Iya, semua Ya. sehat. Sudah semakin banyak yang divaksin, katanya sudah beberapa puluh juta sekarang yang divaksin. Iya, lumayan ya. Jadi kalau belum segera divaksin supaya kita bisa kembali normal. Iya. Oke, sekarang kita bahas apa nih, Van? Nah, Random Jumat ini kan memang konsepnya adalah ngobrol dengan tema random gitu. Iya. Sekelewatnya di pikiran aja gitu ya. Iya. Yang lewat di pikiran lu hari ini apa? Kemarin gue dengerin di mobil, Van, ya. Di mobil itu ada, ternyata bulan September itu nggak tahu tanggal berapa kemarin adalah Hari Radio Nasional. Oh. Lah, kita ngomongin radio yuk, radio. Radio ya. Ya, radio. Kita radio alat atau radio broadcast? Ya dua-duanya Radio. lah apa namanya. Iya, dua-duanya lah, pokoknya berhubungan dengan radio gitu. Belum pernah kan bahas ya? Nggak inget gue. Ini aja di YouTube aja video kita udah 30 Har. Jadi gue Oh ya? gue nggak inget kita pernah bahas radio apa enggak. Jadi kalau dihitung dari Random Jumat pertama kali di Spotify, mulai dari yang suaranya ngeresek-ngeresek sampai sekarang rada lumayanan gitu. Kalau ditanya kita pernah bahas radio apa enggak? Wah udah, kalaupun udah nggak apa-apa lah bahas lagi gitu. Anggap aja 2 gitu ya. Radio 2. Radio FM yang sekarang. Iya, radio. Nah, Van, lu masih dengerin radio nggak? Kalau iya, di mana? Masih. Kalau pertanyaannya masih dengerin radio, jawabannya masih. Sebagian besarnya di mobil. Yang jadi masalah adalah gua naik mobilnya sekarang berkurang jauh karena Iya. Untung lu nggak tinggal di mes di kampus. Kalau iya, tambah nggak dengerin radio. Hanya di mobil ya, Van? Enggak hanya di mobil. Jadi gue masih dengerin radio di rumah juga gitu. Oh ya? Pakai radio streamingan di handphone. Karena handphone sekarang tuh kan, kalau dulu mah handphone ada radio ya, ada kayaknya kalau handphone yang Korea, handphone yang yang ya kayak Samsung atau yang high end malah udah nggak ada radio. Tapi handphone yang rada jadulan sedikit gitu itu kan masih, atau handphone yang kayaknya yang mainly yang kayak Xiaomi gitu kayaknya masih ada aplikasi radionya gitu ya. Jadi pakai radio FM gitu. Handphone lu ada radionya? Yang handphone gue yang dulu ada radionya, handphone yang sekarang nggak ada. Oh, lah terus di rumah dengerinnya pakai apa? Streaming radio Lewat? streaming lewat handphone. Tetap. Berarti ada stasiun radio, cuma satu stasiun radio doang ya? Enggak, pakai yang kayak compiler gitu, radio aplikasi radio. Jadi di situ nanti ya kayak radio biasa aja, lu bisa pilih Prambors, apa ini gitu. Jadi gue tahu ada aplikasi kayak gitu. Streamingannya mereka itu di compile gitu. Jadi tinggal pencet channel aja kayak radio biasa gitu. Gue baru tahu ada aplikasi kayak gitu. Gue pikir cuma satu-satu, berapa gitu loh. Cuman kan nggak mungkin kita install semua. Iya, nah makanya gue installnya yang itu, yang aplikasi radio itu. Namanya radio ada macam-macam lah, radio light atau apa gitu loh. Yang namanya radio aja mungkin sekarang ada mungkin 8 kali aplikasinya di Google Play itu. Udah ya, gue masih dengerin itu. Jadi kalau kayak ya kadang-kadang kan selangganan-langganannya lu sama Netflix gitu sama yang lain-lain kan, kadang-kadang lu cuma perlu suara musiknya aja. Nah kadang-kadang kalau misalnya
udah Spotify aja lah gitu, atau YouTube musik gitu kan. Kalau mau denger musiknya doang gitu. Eh, Kadang-kadang tuh apa, satu playlist kan, kalau radio tuh kan random lah gitu ya, kita kita Hmm. kita terima beres gitu. Kalau Hmm. kalau di Spotify Iya, kan betul. mesti milih playlist, meskipun nanti di playlistnya bisa di random segala macam, apa disesuaikan sama mood gitu. Kalau gue nggak mau, gue pengennya ya ya tolonglah orang lain yang menyediakan mood buat buat gua gitu. jadi jadi ya terima beres aja gitu, mau diputerin apa, mau ada omong-omong apa gitu ya udah gitu. Itu makanya masih dengerin radio gue. Dan lumayan kalau hitungannya ya, dalam seminggu mah bangsa sejam 2 jam muter radio sendiri di rumah tuh masih gitu ya, seminggu 2 minggu lah gitu, sejam 2 jam. Sebelum tidur atau jam berapa biasanya? Macam-macam, bisa bisa sambil makan siang, bisa kalau lagi ngerjain laporan gitu kan, gue perlu ambient sound gitu ya, nah itu gue pakai radio, ambient sound. Kalau ya selain ganti-gantian lah kan, Spotify apa gitu, tapi radio itu untuk apa, white noise gitu ya, untuk ambient sounds teh, Iya. buat gue membantu, makanya gue masih dengerin gitu. Hmm. Kalau di mobil ya pastilah radio lah gitu. Iya, di mobil radio. Kalau gua sih di rumah gua udah nggak ada radio loh. Mm-mm. Mungkin gua akan install aplikasi radio itu habis ini ya. Karena gua merasa, oke, gua misalnya berapa radio gitu gua punya. Cuman kan kadang-kadang pengen dengerin yang lain gitu ya. Jadi gua dengerin hanya di mobil. Hmm. Nah, mengenai Spotify, gua belum pernah coba YouTube musik ya. Hmm. Tapi ya kayak lu bilang, kadang-kadang kan kita butuh musik random ya, terutama Iya, kalau lagi nyetir gitu ya, yang tidak perlu dioperate karena kan iya. kita harus nyetir ya. Nah, si Spotify ini menurut gua algoritma milih lagu berikutnya tuh suka rada aneh gitu ya. Jadi misalnya gua mau dengerin lagu rohani gitu ya, Ah, JPCC misalnya gereja gua hmm. JPCC, gua cek JPCC worship gitu, terus Hmm. gua play gitu. Hmm. Oke, gue kan berharap lu kocok lah, pokoknya Hmm. logo rohani apa lu tembak aja gitu. Iya. Dia akan memilih berikutnya adalah penyanyi-penyanyi Kristen, tapi lagunya lagu bukan rohani, Ya. Glenn Fredly. Mungkin dia bisa scan KTP orangnya, gue juga bingung. Selalu loncatnya ke situ gitu. Gue Ah, bingung kenapa sih lu balikin lagi nanti itu karena kan kita lagi nyetir kan lama-lama keganggu ya iya, iya. dioperate terus. Terus misalnya itulah algoritmanya menurut gue aneh. Misalnya gue suka misalnya gue suka dengerin beberapa khotbah gitu ya, Hmm. Hmm. khotbah Kristen lah Hmm. obviously. Terus gue denger-denger, nanti oh your interest is religion ya, coba dengerin ini kajian Al-Quran gitu. Gue bilang, aduh ini oke lah, my interest is religion ya. Tapi Tapi nggak kan, semua iya, religion juga tapi nggak gitu. semua religion juga gitu. Jadi itu gagal terus, Van. Gue juga bingung. Akhirnya gue harus operate. Iya. Nah, kalau playlist, bosen kan. Gue teh, Hmm. apa ya, gue nggak buat playlist sendiri. Sama kayak lu lah. Kalau radio berarti udah disiapin kan Iya, moodnya iya. gitu loh. Udah dikocok, udah di Hmm. set. Pokoknya tiba-tiba ada lagu yang lama gue nggak denger. Nah, selera musik gue juga kan sangat terendam ya. Hmm. Hmm. Dari tanpa udan sampai sampai Mozart gitu kadang-kadang kalau capek gitu ya. Nah, Hmm. jadi itu membuat radio tuh cocok. Jadi kita scramble aja Iya, gitu. iya. Kalau pindahin radio ini lagu-lagu Indonesia, pindahin lagu ini Hmm. lagu-lagu apa gitu. Iya. Tapi ya kesempatan itu sebetulnya cuma di mobil, Van. Di rumah gue nggak pernah duduk diem dengerin musik. Hmm. Jarang lah. Mungkin zaman orang tua kita dulu, bapak gue sih sering ya kalau pagi-pagi gitu. Dia nggak nonton TV, ya Iya, dia dengerin nyalain radio. nyalain Nyalain radio radio. atau musik lah kan Hmm. zamannya hi-fi, Hmm. wifi, bukan Hi-fi. wifi, hi-fi, Hi-fi. hi-fi. Zamannya hi-fi itu pagi-pagi kalau nggak Hmm. sore-sore Hmm. dia duduk setel radio, setel musik gitu Iya. ya. Itu sekarang udah nggak ada Van kayaknya ya. Hmm. So, everything is very visual, lo harus lihat sesuatu gitu ya. Nah, apa kesempatannya ya cuma di mobil, di radio gitu. Kalau kalau dengerin radio pagi, emang dulu di rumah di Bandung tuh emang kayak gitu sih. Jadi itu cara cara ngebangunin orang serumah gitu ya. Jadi nyalain radio yang di ruang tengah gitu. Itu Iya. itu tuh cara cara kayak cara ngebangunin semua orang, karena jam 5 pagi itu terus tiba-tiba apa, eh,
ya ceramah lah, ya musik lah, apapun gitu, tergantung kena channelnya yang mana gitu. Tapi cukup kencang untuk cukup kencang untuk membuat gua kesal dan bangun untuk matiin itu radio. Iya. Atau minimal mindahin gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya memang pagi-pagi biasanya sambil siap-siap kan. Kalau TV mah kan harus ditonton ya, kalau radio mah Iya, kan ya bunyi aja biar rame gitu rumahnya, terus iya. sambil siap-siap apa segala macam. Eh, Sore itu jarang sih. Kalau dulu ya, dulu di rumah di Bandung sore itu jarang muter-muter radio lagi tuh malam, malah biasanya udah masuk Oh, kamar. Karena di rumah gue di Bandung itu TV cuma ada satu di tengah doang, tapi radio di setiap kamar. Jadi oh, masuk kamar nyalain radio gitu. Nah itu karena masuk kamar biasanya kan udah di atas jam 9 ya, ya di atas jam 8 jam 9 gitu. Nah ya itu tiap tiap kamar nanti sesuai dengan rentang umur pemilik penghuni kamarnya gitu. Jadi kalau ada yang suka dengerin, kalau radio malam tuh kan suka ada yang dulu mah suka ada yang curhat-curhatan gitu iya, ya iya, gitu. iya, iya, Atau ya ada yang cerita horor dulu kan gitu ya, iya. terus ada apa lagi gitu Sebetulnya sama kayak musik-musik. podcast, cuma dulu Sebenarnya bentuknya memang radio. iya, sebenarnya konteksnya podcast. Iya, Apalagi dulu kan di Bandung mah waktu gua dengerin radio banget gitu ya, SMA awal kuliah itu kan eh Project Pop ya, lagi iya. P Project ya, namanya Project Pop lah dulu tuh yang Pandiangan, Padiangan ya, ya. itu Heeh. Kang Denny, Kang Izur Iya, itu kan lagi hits banget gitu. Jadi Izur Mukhtar kemana Izur ya itu orangnya? Mukhtar terus itu kan Radio Os ya, ya. iya Os, Radio Os, itu kan Radio lagi ini Ardan banget, ya. lagi hits banget gitu. Jadi Iya, eh dengerin lucu-lucu, musik-musik lucu juga, parodi-parodi gitu kan, sambil iya, cerita-cerita dulu apa nyanyi-nyanyi apa yang Toko Sagalaya itu Toko iya, iya, Sagalaya gitu. iya, Segala macam lah. Kalau Radio Ardan dulu di Bandung itu terkenalnya cerita-cerita horor kalau malam iya. gitu. 105,8. Iya. Itu frekuensi lama, gue nggak tahu sekarang masih gitu nggak. Karena 109 kalau nggak salah sekarang. ada Naik sempat satu. pengaturan frekuensi di Bandung Uh, kan. uh, 102,3 ya. FM itu Rase. Rase Ya. FM. Dulu Radionya Arleta, Teleta. Celeta, ya. Terus apalagi ya? OS kan 103. KL 107,2 itu KLCBS ya? LCBS. Oke, LCBS. KLCBS. Itu lagu jazz gitu Sama kan. tetangga rumah gue dulu Radio Mara 165 itu. Status Itu radio mana apa ya? Radio Mara itu radio yang musiknya tidak pernah lebih baru dari tahun 80. Jadi Iya, musiknya nah jadul itu Van. pisan. Jadi radio ini kayaknya stuck in time gitu, ya. Eh, Karena gue baru nemu, terus terang, gue agak malas cari-cari frekuensi nih. Jadi misalnya kalau misalnya ganti gitu ya, mobilnya ganti itu hmm. kan atau akinya Iya mati, berarti kan itu. ke-reset ya kan. Wah itu. Nah, berarti kan radio tuh rada lupa. Gue cuma inget Hmm. Gen FM, oke Hmm. lah. Kalau butuh ngobrol-ngobrol di pagi. Terus 90 kan, Sonora Hmm. untuk berita. Hmm. Nah, gua tuh adanya cuma radio Brava 103,8 ya FM. Hmm. Nah, gue baru sadar ternyata gue itu masih terlalu muda buat radio Brava. Gitu. Ada satu radio lagi yang lebih cocok, yaitu Kiss 95 Iya. karena si Kiss ini 90s music kan Hmm. ya. Hmm. Jadi pas gitu musik di mana gue dulu apa namanya sedang dengerin musik gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi gue baru sadar, iya ya Kiss kayaknya lebih cocok. Udah lama gue nggak Iya. puter 95,1, cuman kemarin kepencet saya cari, radio apa ini kok lagunya bagus gitu. Nah, langsung mereka stuck in time ya. Hmm. Kiss itu dulu yang gue inget itu dia punya Rock Weekend tiap Masih nggak Sabtu. sih? Nggak, udah berhenti. Udah Jadi berhenti ya? Oh. siapapun yang memutuskan untuk menghentikan Rock Weekend di Kiss FM, you lost me. Tolong diaktifkan lagi. Gua nggak dengerin lagi sekarang Kiss. Gue bahkan kalau sekarang berapa ya ininya frekuensinya nggak tahu, gua nggak ingat. You lost me when you kill that program. Iya.
Dulu sempet pertama-tama di Jakarta itu ada radio apa ya? Gue lupa 103 poin berapa gitu. Lupa, tapi itu dia banyak frekuensinya kenceng di Jakarta Timur. Nah, itu kan Ah. Jakarta Barat nggak kebagian, apalagi Tangerang. Nggak nyampe dia. Jadi dia kuatnya di daerah sono, udah Hmm. ulamanya apa deh gue lupa. Jadi kan apa punya wilayah-wilayah sendiri kan radio Iya, ya. radio tuh sebenarnya dibatasin daya jangkau sih. Jadi kan sebenarnya yang jangkauannya lebih jauh itu kan yang frekuensi AM ya. Itu Hmm. dia kualitas suara nggak seberapa, tapi sebenarnya jangkauannya lebih luas. Makanya Oh gitu. dulu dulu dipakai di AM itu kan jangkauannya luas. Jadi sampai kalau siaran di kota itu siarannya bisa nyampe ke desa-desa gitu, sampai Hmm. ke kota-kota, ke kecamatan-kecamatan di sekitar kota itu. Kayak misalnya lu siaran di Bandung gitu, itu sampai ke bangsanya di Bandung Selatan tuh Dayakolot dan sebagainya, sampai ke selatan lagi itu masih kedengeran, ke utara juga itu masih kedengeran, sampai bahkan kalau lu siaran di Bandung gitu, Cimahi yang ujung gitu tuh masih dapet kadang-kadang kalau AM. Hmm. Kalau FM dia eh, frekuensi suaranya bagus, tapi daya jangkaunya ya dikompensate dengan daya jangkau yang lebih terbatas. Makanya kalau lo dengerin Rase FM di Bandung, begitu lo masuk tol, nyampe pertigaan eh, Padalarang sama Iya, Cipularang, udah hilang. hilang. Betul, Udah hilang. 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 Lu inget pernah prakarya bikin radio? eh Gua pernah bikin radio malah Oh di iya? itu di siaran gelap biasa gitu. Gua Oh, pernah maksud gue bikin mah radio. radio penerima, bukan radio Oh, pemancar. gue bikin Oh, lu radio pernah? pemancar, radio gelap pernah bikin waktu Oh, kenapa waktu itu SMP bikin lah. gitu? Iseng weh. Seperti semua hal yang gue lakukan waktu itu gitu. Kenapa lu bikin itu? Ah, iseng weh. Apa yang lu pancarin waktu itu, Van? Ya sosok siaran-siaran aja gitu ya, nyetel kaset seada-ada gitu, sama sama ya ngomong-ngomong gitu aja gitu. Nggak tahu yang dengerin juga ada kayaknya mah yang dengerin, nggak tahu ada nggak tahu enggak gitu ya, pokoknya Alatnya bikin pakai aja. apa sih kalau kalau mau bikin radio gelap? Ya sama lah kayak apa ya, kayak ada rangkaian elektroniknya gitu, terus Hmm. lo pasang antena ke atas, cuman dia bukan antena penerima gitu, antena pemancar gitu. Udah Hmm. gitu, terus nanti colokin disambung ke, ya outputnya kan, sebelum masuk ke pemancar itu kan lu punya semacam konsol mixer kecil gitu. Hmm. Jadi mic masuk situ, colokin, terus tip 2 tip deck 2 biji, colokin di situ sama pengatur volume, udah gitu aja. Ya, Dulu beli di mana tuh, Van? tipnya ada, jadi seada-ada gitu. Terus rangkaiannya gue dibantuin saudara gitu lah, bikin-bikin gitu. Dia yang lebih Hmm. ngerti gitu. Terus mic pakai, dah dulu mah kan mulai banyak yang orang-orang tua sudah mulai suka karaokean ya, jadi mic ada lah di rumah gitu. Iya, 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 Ya iya. seada-ada aja ini dipakai gitu. Boleh abis Nah, ini gue ke Tokopedia, gue cari pemancar radio gelap, ada nggak? dulu tuh katanya kan, wah nggak boleh gini soalnya nanti frekuensinya ini, ya pokoknya apa frekuensi kosongnya gitu kan, bukan frekuensi radio yang ada isinya gitu. Nggak Lalu tahu, tahunya kosong apa enggak? dengerin aja di radio kan, angka segitu adaan nggak gitu. Oh. Tapi itu AM ya? FM. Oh, FM. FM. Oh, FM. FM. Oke, oke, oke. Kalau AM menarik juga ya kalau AM kita juga bisa pernah pacarin. ya, pernah juga AM bikin juga. Kalau AM dulu bikin di mana ya, gue lupa, di Sukabumi kalau nggak salah, sama saudara gue yang di Sukabumi gitu. Pas gue kesana tuh ada gitu, bukan gue yang bikin ya, ada gitu. Terus radio, ah cobain main-main gitu. Ah capek, Van, matiin tuh. gimana kalau abis ini random Jumat muncul di AM radio? Frekuensi itu kayaknya lucu. Lucu juga ya. Setiap jam segini Jumat gitu. Hmm. Terus kita ngobrolnya di radio AM gitu. Radio AM tuh, gue pernah, by the way, gue pernah jadi penyiar di radio AM di Bandung. Oh, iya, iya. Gue pernah Yang radio rock apa dangdut radio waktu itu ya? dangdut, radio Oh, dangdut. dangdut. Oh enggak, bukan. Radio lagu Indonesia. Nah, Oke, yang mana macam-macam lagu 90 Indonesia. persennya adalah dangdut.
Nah, ada yang lu inget nggak dari pengalaman lu sebagai penyiar radio waktu itu, Van? Maksudnya event tertentu, ada yang telepon atau gimana? Oh, siaran radio tahun 90-an itu penciri utamanya adalah, jadi gini, sebelum 98, sebelum reformasi ya, sebelum desentralisasi segala macam gitu, radio itu sangat centralized. Jadi setiap jam kita harus merelay berita dari RRI. Setiap jam itu kita merelay berita dari RRI sekitar 5 sampai 10 menit. Di jam, kecuali jam-jam tertentu, kalau gua nggak salah jam 9 pagi itu kita nggak ada berita tuh dari RRI. Nah, yang jam 9 pagi itu diisilah oleh berita dari radio asosiasi penyiar radio swasta nasional. Jadi PRSSNI. jadi angger ada berita gitu. PRSSNI ya. Kalau pagi itu kan, ya gue pernah siaran pagi ya, siaran pagi weekend gitu. Itu rada panjang beritanya, jam 6 pagi itu rada panjang. Karena abis berita tuh ada kayak semacam P4 gitulah, penataran Pancasila gitu. Jadi kan tadinya biasanya 5 menit, ini bisa jadi 15 menit gitu yang gue harus relay itu. Ya, gue datang ke studio kan sebelum jam 6 karena harus nyiapin kaset dulu, makan file lagu kan tidak di file kan dulu ya, di kaset gitu. Yeah. Dan kaset itu harus di rewind, dipasin lagunya segala macam, disusun gitu. Soalnya kalau siaran pagi musik direkturnya belum datang, jadi gue harus siapin sendiri. Ya, pikir-pikir kan masih lama ini makan gitu ya, di hari kan masih lama lah berita apa terus ada segala macam. Gua bikin Indomie dulu pagi-pagi. Gua bikin Indomie dulu dengan kesalahan perhitungan tentunya. Begitu Indominya mateng, gua taruh di mangkok, relay beritanya selesai, gua harus ngomong. Jadi itu lu gak bisa makan. Dan lu tahu kan studio siaran itu kan selalu AC-nya kenceng gitu kan, Iya. ya, tertutup dengan AC kenceng gitu. Jadi lu bayangkan itu Indomie sampai dingin gitu. Gue lihat ini kapan gue makan ya. Dengan terenyuh gitu ya. Dengan terenyuh. Aduh, jadi ya itu siaran pagi lah dulu. Kalau sekarang dan kalau sekarang lu denger ya siaran pagi, mungkin kalau dulu masih ngantor ya, pasti kan lu denger di mobil gitu. Kalau lu nyadar radio-radio Jakarta itu ya, menurut gue ya, radio-radio Jakarta dan sekitarnya, Jabotabek lah gitu, itu siaran paginya hampir seragam di Jakarta tuh. Gue ngerasa kayak semua tuh pasti kombinasi antara selebriti dengan radio personality. Jadi yang satu biasanya public figure-nya misalnya pemain apa sinetron kah atau apalah, pokoknya public figure sama memang radio personality yang memang orang radio gitu, atau MC dengan apa gitu ya. Dan pasti tuh selalu berusaha lucu gitu kalau pagi itu, kalau lo dengerin ya, kecuali mungkin Sonora ya. Kalau Sonora mah ya berita aja gitu isinya. Tapi kalau lo dengerin hampir semua lah gitu, Prambors apalagi yang lain itu hampir semua tuh isinya seragam sebenarnya. Jadi iya. Kalau pagi dengerin radio di Jakarta, dan itu makin lama makin panjang. Tadinya tuh kan jam 6 sampai jam 8 programnya. Terus ada yang jam 6 sampai jam 9 gitu. Sekarang sampai jam 10. Nah, sekarang sampai jam 10 programnya, dan programnya tuh ya hampir-hampir sama gitu. Bahkan kalau lu perhatiin kayak teknik ngepranknya gitu, yang telepon salah lah apa itu kayaknya aduh pabalatak pisan gitu di semua radio gitu. Ada kayak gitu dulu. Ya, tapi radio, gue jadi inget dulu pernah ya, karena gue kan kerja di Kerawang dulu kan, jadi selalu memonitor radio Sonora karena takutnya ada kecelakaan macet gitu kan. Dan satu pagi gue nggak pernah lupa tuh radio Sonora itu ya, announcernya ngomong, "Selamat pagi, kebetulan kami baru menerima laporan dari kepolisian bahwa ada sebuah truk terbalik di kilometer 23. Truk tersebut bermuatan jengkol dan orangnya serius, bisa nggak lama gue lewat, oh itu jengkolnya." Orang itu gue aja yang denger langsung ngakak ya. Itu tuh ada babi teguling, ada sapi, ada kambing, dan pada suatu hari jengkol. Dia bisa straight face gitu dan ya. Dia bisa straight face gitu ya. Dan Sonora itu lucu, Van, karena apa ya?
gue suka dengerin tuh kalau pengen denger obrolan gitu ya. Tapi, nah menurut lu masih relevan nggak radio, Van? Masih. Ya ini sebenarnya subjektif ya, karena gue tumbuh di radio, bukan cuma dengan radio. Gue itu tumbuh di radio. Gue siaran di radio AM itu setahunan lebih, terus di radio metal di Bandung itu lama, itu 3 tahunan kali ya. Gue lama lah di radio metal itu. Jadi gue bukan cuma tumbuh dengan radio, tapi gue tumbuh di radio gitu. Jadi kalau ditanya masih relevan apa enggak, pasti subjektif. Berarti tar dulu. Berarti lu tumbuh di radio. Gue sudah menduga lo akan. jadi lanjut. Ya, jadi pasti subjektif. Kalau ditanya masih relevan, gue pasti bilang masih gitu, karena guanya masih denger. Dan dari apa ya, dengan semua kekurangannya dan kelebihannya gitu ya, ya radio itu masih punya ruang buat napas kalau gue bilang, dibandingin ya kalau sekarang kan bandingan paling besarnya menurut gue ya, bandingan paling besarnya kan pasti Spotify yang kayak gitu-gitu lah ya, layanan streaming musik lah, karena orang dengerin radio umumnya mau cuma dua kan, kalau nggak dengerin musik dengerin informasi gitu. Informasinya kebabat sama portal berita gitu. Kalau gue bilang informasinya kebabat sama portal berita, musiknya disikat sama streaming musik gitu. Jadi dibandingkan dua itu, radio kelebihannya yang tadi itu, satu dia dalam tanda kutip gratis ya, lu nggak langganan nggak apa gitu kan ya. Yang kedua ya randomization-nya itu menurut gue yang menarik gitu. Iya, betul. Jadi masih ada lah napasnya kalau menurut gue mah. Iya, dan gue merasa radio ini sebagai satu sarana komunikasi yang agak terlupakan ya, padahal bisa dimanfaatkan lebih baik lagi gitu. Kayak lu bilang bener, Jakarta itu radionya seragam banget ya, dan kayaknya tidak terlalu dimanfaatkan untuk isu-isu seperti COVID. Kan diskusi-diskusinya nggak di radio gitu loh. Ya kalau lu didengar di radio tuh ya cuman Sonora lah yang kadang-kadang topiknya bagus ya. Terus diskusinya juga menarik gitu. Tapi yang lain-lain tuh nggak terlalu dipakai, kayak iklan-iklan layanan masyarakat kan dulu lumayan banyak ya. Sekarang menurut gue jarang karena mungkin dananya tersalurkan untuk sosial media dan sebagainya. Tapi kayaknya jutaan orang Jakarta yang stuck macet di pagi hari itu layak disuguhkan sesuatu yang lebih kreatif gitu. Dan radio itu menurut gue sih ya don't try to be Spotify gitu. Don't try to be YouTube. Don't try to be social media, don't try to be YouTube, just be radio aja gitu. Karena pasti ada appeal ya. Dan kalau gue lihat kan seringkali kan tren itu gitu ya, orang anak-anak yang sekarang umur 20-an itu, mereka pasti akan mencari sesuatu yang agak retro kan. Begitu dia retro, dia lihat teknologi radio ini. Betul. Dan ini bisa jadi seru lagi gitu radio. Iya. Di tahun-tahun ini. Ya kalau misalnya kalau YouTube sama Spotify kan streamingnya tergantung kuota, ya kan? Kalau radio sekali di udara tetap di udara. Oke, selamat Hari Radio Nasional buat teman-teman semua ya. Pencinta radio. Pencinta radio, saya juga termasuk pencinta radio. Jadi semoga radio ini menjadi sarana komunikasi yang semakin seksi di masyarakat gitu ya. Bisa dipakai buat ini juga loh, bisa dipakai buat school from home. Ya, school lewat from radio home. Aja pernah lah. Ada pemerintah lewat radio, terus gue berpikir berarti kita sekolah di mobil. Radionya cuma di mobil. Gitu. Iya. Kalau sekarang susahnya itu ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman udah dengerin. Kapan terakhir denger radio atau punya pengalaman sama radio atau pernah jadi penyiar radio, bisa komen, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk channel Random Jumat. Ya. Karena Random Jumat akan tayang setiap hari Jumat, kadang-kadang meleset sedikit ke Sabtu atau Minggu, mohon maaf. Dan kita akan ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye. Aku dengar lagu kesayangan